Friday night, my phone is off. None of my friends even know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triana Eka Putri, NPM 1821020005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian dasar hukum, rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama, pengertian pernikahan. Nikah merupakan perjanjian hukum atau akad untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang semulanya merupakan perbuatan yang diharamkan menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abu Isroh, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Kompilasi hukum Islam. Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholizon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya ibadah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, dasar hukum. Quran Surah Az-Zariyat ayat 49, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah. Sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandanganmu dan lebih dapat menjaga kemaluan. Siapa yang tidak mampu, maka hendaknya lah ia berpuasa. Sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat. Hadis riwayat jamaah. Selanjutnya, rukun dan syarat nikah. Rukun nikah yang pertama mempelai pria, yang kedua mempelai wanita, yang ketiga wali, dan yang keempat dua orang saksi laki-laki, dan yang kelima ijab dan qabul. Syarat nikah. Syarat mempelai pria. Yang pertama, tidak ada hubungan mahram dari calon istri. Yang kedua, kemauan sendiri. Yang ketiga, jelas identitasnya. Dan yang keempat, tidak sedang melaksanakan ihram. Syarat mempelai wanita. Yang pertama, tidak ada halangan syar'i. Yang kedua, tidak ada hubungan mahram. Yang ketiga, tidak berstatus suami yang masih sah. Dan yang keempat, tidak dalam keadaan nidah. Yang kelima, kemauan sendiri. Dan yang keenam, jelas identitasnya. Dan yang ketujuh, tidak sedang melaksanakan ihram. Selanjutnya, syarat-syarat wali. Yang pertama, laki-laki. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, sehat akal. Dan yang keempat, tidak dipaksa. Yang kelima, adil. Dan yang keenam, tidak sedang ibadah ihram. Syarat-syarat saksi. Yang pertama, laki-laki. Dan yang kedua, baligh. Yang ketiga, sehat akal. Dan yang keempat, adil. Yang kelima, mendengar dan melihat. Dan yang keenam, tidak dipaksa. Yang ketujuh, tidak sedang ibadah ihram. Dan yang kedelapan, paham bahasa yang akan digunakan untuk ijab dan qabul. Selanjutnya, yang terakhir, syarat ijab dan qabul. Yang pertama, ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya. Keduanya harus memais. Yang kedua, dilangsungkan dalam satu majelis, kemudian tidak diregangkan atau dipisahkan oleh perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Yang ketiga, keduanya tidak kontradiksi. Dan yang keempat, ijab dan qabul dilakukan melalui lisan
dan dapat didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.